Shadow Trade. Shadow Trade ini mengisahkan tentang 13 atau 13 yang merupakan pembunuh bayaran, dan Shadow Trade ini hanya bertugas untuk menyelesaikan sesuatu, pokoknya menyelesaikan aja. Artinya urusan belakangannya bukan urusan mereka. Tapi di 13 ini dia diskors karena kesalahan dia di misi terakhirnya dia di awal film. Nah, ini tayang di Netflix by the way, dan si terdiri ini ada 13 ini akhirnya ngerasa bahwa dia nunggu kan kapan dipanggil lagi, kapan usulan selanjutnya, kapan perintah selanjutnya gitu kan. Nah, selama menunggu ini dia menemukan, atau lebih tepatnya bertemu dengan Moji, seorang istilahnya anak kecil yang ibunya adalah seorang pekerja malam, orang prosti ya. Itu kan orang prosti ini terancam, atau keluarganya Moji ini terancam kalau misalnya karena si ibu memaksakan pelanggannya untuk menikahi dia. Nah, si Moji ini harus kehilangan ibunya karena satu dan lain hal, dan karena pelanggannya itu juga. Nah, si 13 ini tergerak hatinya untuk membantu Moji supaya tenang. Sebenarnya awalnya tenang-tenang aja si Moji ini, tapi akhirnya dia harus istilahnya ikut campur dalam kasusnya Moji ini, karena Monji by the way namanya, karena si 13 ini ngelihat bahwa Monji diculik dan dia tergerak untuk mencarinya, dan dia bertemu dengan Jaki, pensuruh si pelaku di sini, bernama salah satu pelaku yang berkaitan erat sama hal ini. Untuk melakukan itu, kata si Jaki atau si orang ini, nah dia harus mengikuti apa kata dia untuk mencari Monji di mana. Nah, si Monji ini ternyata sudah ditangkap, dan untuk melakukan itu dia harus menuruti apa kata si orang pencuri ini bernama Jacqueline. Dan si awalnya si Jacqueline ini pun tidak mau terlibat gitu ya, karena saking kesalnya, atau dia pengen cepat bertemu dengan Monji ini. Si 13 pun membunuh salah satu pelaku yang tadinya adalah masuk dalam rencana pertama. Nah, ini membuat si Jack ini tidak lagi ingin ikut campur karena bisa jadi membahayakan dia. Nah, selama proses ini si 13 terus mencari Monji di mana gitu kan, terus mengikuti mencoba untuk berbagai cara untuk menemukan Monji. Dan si film ini pun lagi mengangkat isu politik, di mana kekuasaan bisa memegang semuanya. Nah, si orang ini yang pelaku utama ini ternyata adalah kerabat dari calon kepala daerah di timeline ini, di film ini, sehingga dia pasti sulit untuk ditangkapkan. Nah, intinya sebenarnya dia mau cari Monji aja sebenarnya, tapi dia harus terlibat dalam beberapa hal itu, apalagi begitu dia membunuh Haga, orang tadi itu orang yang salah satu orang terpenting tadi di klub gitu ya. Dia pun harus berurusan sama beberapa
istilahnya kaki tangannya beliau bahwa pokoknya dia ada di salah satu danger zone deh, jadi dibenci. Dan ternyata si kasus Monji ini sudah merembet ke kepolisian yang dipimpin oleh Prasetya yang diperankan oleh Adipati Dolken. So si Prasetya ini juga menjadi incaran bagi si 13 ini untuk mencari tahu di mana Monji. Kenapa si Jackie ini tidak lagi ingin ikut campur sebenarnya? Karena dia sangat tergantung sama Haga, sama orang-orangnya yang ada di kasus ini, si pelaku ini, karena dia adalah orang miskin ya, istilah itu ya. Tapi perlu digarisbawahi bahwa si agen rahasia ini atau si pembunuh bayaran ini, si Shadow Stray ini tidak tahu apa yang dilakukan sama si 13 pun punya latar belakang yang nanti akan aku sebutkan gitu ya. Intinya dia mau berbuat baik aja si 13 ini dan ingin menyelamatkan Monji yang terjerat kasus karena kelakuan ibunya, dan karena ibunya berani untuk melawan ketidakbenaran, istilahnya melawan satu orang besar. Dan orang besar itu tentu di backup sama satu orang yang ada di pemerintahan tadi aku sebut, salah satu kepala daerah. Nah, si calon kepala daerah ini ngerasa bahwa sebenarnya apa yang dilakukan sama anaknya sang pelaku utama ini terlalu gegabah, karena dia istilahnya membunuh si mamanya Monji ini pada saat kampanye, dimana itu sebenarnya adalah kesempatan dia berpura-pura baik seharusnya. Dan aku suka bahwa film ini tuh seperti soul problem solving, artinya dia harus pada intinya harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Intinya memang dia mau pengen mencari Monji, tapi banyak hal yang dia lewati sampai terakhirnya beberapa hal terungkap gitu ya. Dia harus melakukan itu sendiri. Si Shadow Stray ini pun bukan organisasi yang baik, tapi aku sudah dapat clue bahwa ada sebuah keanehan di sini di awal. Pada saat seorang karakter bernama Ambar itu istilahnya menutupi sesuatu dari si tertulis ini. Cara dia menyelamatkan Moji pun berdarah-darah. Aku mau shout out dulu bahwa ini action dan berdarah-darahnya pertama. Mungkin kalau film action ada teka-teki, tapi film berdarah-darah pertama bahwa sebenarnya apa yang diambil di sini pun ya, apa yang diambil sudut pandang di sini pun menyelamatkan seorang anak pun sudah menjadi satu hal yang berbeda dari apa yang biasa kita lihat dari Ernest Prakasa. Nah, Shadow Stray ini adalah bagian dari waktu Netflix Indonesia. Waktu Netflix Indonesia untuk tahun ini, dan Shadow Stray ini sudah berhasil memberitahukan kita bahwa Ernest Prakasa yang biasanya membuat sesuatu yang dekat
lagi kita di film-filmnya, maksudnya nggak neko-neko, dekat banget pembahasannya. Itu sebenarnya bisa juga kok dia buat action yang ya buat aku seru sih gitu. Yang aku suka dari film ini lagi pun si Cukin Wah, yang biasanya kayaknya dia dipilih menjadi salah satu pemain di sini dan menjadi salah satu bagian dari The Shadow Tree juga, karena dia pernah bilang ke Ernest bahwa dia sering kali di Malaysia diminta justru di film action, dan kebengisan dari si Suginwa ini terbukti di sini. Itu saya bisa bahas dari film Shadow Stray. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye guys.